Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Tani Desa Singkut. Sahabat tani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat tani dimanapun Anda berada, pada sore hari ini saya masih melanjutkan kegiatan saya, yaitu merawat tanaman sawit saya yang baru berumur sekitar 2 bulan setelah tanam. Yang kemarin saya tuh menanam sawit ini, lahannya itu tidak saya buka semua, jadi lahan kayak semak-semak atau bekas pohon karet yang karetnya sudah pada mati kena jamur dan tinggal semaknya ya, itu tidak saya tumbang semua, tidak saya terbas semua, hanya saya buat lorongan. Setelah itu saya pancang, sudah itu saya tanam. Namun ini saya tidak merekomendasikan kepada sahabat tani dimanapun Anda berada ya. Ini semata-mata karena sengaja saya itu untuk mengirit biaya. Karena kalau saya buka semua, saya terbas semua, otomatis biayanya agak lumayan. Tapi kalau sekedar hanya saya buat lorongan lalu saya pancang, agak sedikit ngirit ya. Yang penting nanti saya akan rawat, jadi lorongannya diusahakan bersih terus. Nah, makanya ini saya sedang melanjutkan perawatan. Di belakang saya ini lorongannya itu sudah gulmanya sudah mulai banyak yang tumbuh ya, jadi sudah mulai menutupi tanaman sawit saya yang masih kecil tuh. Yang masih kecil itu sudah mulai ketutupan oleh gulma, dan gulmanya ini bermacam-macam ya, ada pakis, ada ilalang, ada macam-macam. Makanya saya menggunakan herbisidanya itu dua macam ya, dua jenis herbisida. Ada herbisida kontak dan juga herbisida sistemik. Yang herbisida kontaknya itu saya untuk nyemprot seperti pakis, terus daun kasapan ataupun senggani. Yang daunnya tidak bergetah itu saya menggunakan herbisida kontak. Sedangkan yang bergetah seperti pule pipit ataupun pule, ataupun kalau kata kami itu ulingian ya, terus ilalang, terus rerumputan, ataupun yang sifatnya merambat-merambat itu saya menggunakan herbisida sistemik. Kalau dalam bahasa di tempat saya ini, kalau herbisida sistemik itu dikatakan itu obat kuning. Nah, kalau herbisida kontak itu disebutnya itu obat hijau. Agar supaya kami itu tidak ragu artinya mati atau dan tidaknya, saya tuh langsung dosisnya memakai 100 cc per 15 liter air. Jadi saya menggunakan tank Solo, itu isinya sekitar 15 liter air, itu saya kasih 100 cc ya, atau 100 ml. Itu sama ya, yang herbisida juga saya kasih segitu ya, yang herbisida kontak saya kasih segitu, herbisida sistemik juga saya kasih segitu. Namun tidak saya campur ya, tidak saya campur, saya bedakan. Jadi kalau misalnya saya nemukan yang gulma pakis dan sejenisnya, itu saya menggunakan herbisida kontak. Terus ilalang dan sejenisnya saya menggunakan herbisida sistemik. Nah, ini hasilnya penyemprotan yang menggunakan herbisida kontak setelah sekitar 4 hari semprot ya. Ini sudah pada mengering kayak yang gulma senggani. Namun gulma yang seperti ini, pakis yang ini agak bandel, mungkin nanti sekitar seminggu baru mulai mengering. Jadi kita perawatannya hanya di lorongan saja, supaya nanti juga menghindari serangan hewan seperti kayak beruk ataupun monyet yang biasanya tuh mencabuti pupusnya ya, pupus
sawitnya. Namun kalau yang memakai herbisida sistemik kayaknya belum begitu kelihatan. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, ini yang kita menggunakan herbisida sistemik. Jadi baru kelihatan agak menguning ya, karena baru sekitar 4 hari setelah semprot. Kalau pakai herbisida sistemik dia memang lambat, cuman dia yang sejenis kayak gini, ulingi ataupun yang ini pule ataupun pule pipit seperti ini. Nah, ini pule pipit. Cuman kalau jenis pakis yang kayak gini itu kalau kita memakai herbisida sistemik kayaknya kurang mempan ya. Nah, ini biasanya saya menggunakan herbisida kontak. Terima kasih sahabat tani, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Seandainya video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu apa yang sahabat tani tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.